Setelah pendakian itu kan akhirnya buka galeri di Ya. handphone tuh, Ya. kan, dan diupload di sosial media. Nah di sosial media kan viral tuh tentang video waktu di Gunung Gede ya. Ya. Sempat menyangka nggak sih bisa ada salah satu yang agak beda gitu dalam video tersebut? Nah justru ini Bang, kalau masalah video itu ya, soalnya waktu ngobrolin tentang di Gunung Gede, tiba-tiba di atas atap rumah tuh berisik. Berisik, udah berisik, langsung ada Bang hitam gede. Ah gila. Dan yang paling parahnya gini Bang, dan saya juga ya jadi ngerasa bersalah, cuman ya nggak tahu gitu kan. Dia sampai keluar seharian, sampai pucet ya. Halo Kang Ilham. Ya, halo. Waduh, terima kasih nih Kang Ilham udah datang ke sini ya, yang pastinya ingin menceritakan sebuah kisah ini pendakian Gunung Gede. Videonya sempat viral di media sosial karena waktu pendakian tersebut tidak menyangka bisa mengalami hal yang terjadi di luar batas nalar lah ya. Ini videonya kita tampilin aja kali Kang, boleh ya? Ya boleh. Ya ini kita tampilin berikut. Nah, Kang, ini kan video tahun berapa sih? Pendakian tersebut tahun berapa sih? Ini sebenarnya 2020. 2020. Dan baru di-upload Ya di 2025. 2025. Bulan 5 Januari. tahun. Ya, Kenapa berani mengupload ke media sosial tentang hal seperti itu? karena saya sama teman saya yang ada di video itu benar-benar mempertanyakan itu siapa. Kalau memang itu orang itu siapa, dan kalau bukan orang itu apa. Oke, di-upload viral. Serem sih, selain serem juga ada dokumentasinya yang tadi sudah dilampirkan. Saksikan terus video ini sampai habis karena nanti di situ kita juga bisa mengambil sisi baiknya. Nah, bagi kalian semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin form di bawah sini. Mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Dari awal pendakian itu ada niat pengen beresin Seven Summit Jabar. Oke. Nah, dan waktu di 2020 di bulan Desember tuh ada tuh temen kan lagi libur sekolah kan, libur semesteran lah. Dia tuh ngerencanain bikin trip ke Gunung Gede. Nah, kebetulan saya belum pernah tuh. Saya tuh jadi pengen ikut lah, pengen ikut ke sana. Ada beberapa temen yang pengen ikut, Fajar, terus sama Jia namanya tuh. Kita waktu itu berangkat di tanggal 22 malam. Soalnya start pendakiannya tuh tanggal 23. Ya. Ini nggak tahu kenapa, udah beberapa kali saya naik gunung, di perjalanan ke Bandung ke Cianjur, itu benar-benar perasaan saya tuh jadi berubah. Berubah? Ya. Kayak gimana tuh? Jadi apa ya, kalau orang sudah bilang mang gitu, jadi takut lah. Agak takut, ada senengnya gitu. Jadi pokoknya bingung lah dari itu. Singkat cerita, kita nyampe tuh di jam 3 subuh. Ya jam 3 pagi lah. Kita istirahat dulu. Istirahat semua, ngobrol-ngobrol tuh kita. Besok start jam berapa gitu.
Kayaknya besok kita start jam 7 atau enggak jam 9. Oh itu enggak bakalan kesiangan apa gimana? Oh enggak, katanya kalau jam 9 masih cukup lah gitu. Oh ya udah, yang penting jangan pisah. Saya udah bilang kayak gitu, ya udah yang penting jangan pisah. Jam 6 pagi kita packing, terus sarapan. Nah dari sana tuh saya tuh malah apa ya, malah ya masih ada perasaan itu lagi. Ini jadi enggak ya naik? Jadi males gitu, sumpah males banget. Gak mau gitu. Tapi dipikir-pikir emang ya udah jauh juga gitu kan. Masa enggak jadi gitu. Sayang. Iya, sayang juga gitu. Udah kayak gitu ya dalam hati ya udahlah, ayolah paksain naik. Ujung-ujungnya ya kita start jam 9. Jam 9. Ketika saya udah memasuki perkebunan warga tuh jalurnya tuh. Nah ketika di perkebunan warga istirahat tuh kita. Kalau yang lain tuh lanjut. Nah kita yang berlima itu istirahat. Ada yang nyangkul di sana tuh ya. Ada yang bawa sayuran. Anehnya gini bang. Teman saya tuh berdiri di jalan bang. Di tengah-tengah jalan lah gitu. Awas gitu, saya bilang gitu, awas. Terus saya senyumin tuh si abangnya. Itu sumpah bener-bener nggak ada balik senyum gitu, nggak ada. Itu bener-bener rata, mukanya tuh datar gitulah. Jadi kesannya tuh saya berpikir ini emang posisi di sini tuh warganya tuh kayak gini apa gimana gitu. Tapi saya percaya kalau di setiap tempat tuh semua orang tuh baik ya, terus berbeda-beda juga gitu. Cuman ini berlebihan gitu. Bedanya. Dan perasaan saya itu langsung mikir ini kayak yang ngelarang kita buat naik gitu. Nah udah kayak gitu, udahlah kita hirauin aja, kita lanjut lagi tuh bang. Ketika lanjut itu nggak lama sih, nggak jauh gitu, nggak jauh, sekitar 20 meteran lah kalau nggak salah. 20 meteran kita stop di ada tuh pangkalan ojek lah gitu, ada ojek. Kita istirahat lagi di sana. Saya tuh ngeliat ini bang, ngeliat sungai. Tapi waktu ngeliat sungai itu agak aneh saya tuh. Soalnya si posisi pinggirannya gitu ya. Pinggirannya tuh kayak yang dibangun bang, tapi nggak ada kayak plester gitu ya, semen itu nggak ada campuran kayak gitu. Bener gimana bang nih? Iya jadi kan kalau biasanya kalau bangunan itu kan suka misalkan nih batu atau apalah suka ditempelin tuh pakai plester gitu kan ya, yang campuran semen gitu kan buat bangunan lah. Ini nggak ada, tapi tertata rapi gitu. Nah saya kan nggak observasi dulu gitu tentang gunung ini tuh sejarahnya apa. Nah tapi ya emang udah tanggung lah, ya udahlah jalan gitu. Jalan lagi tuh kita. Ketika jalan lagi, sumpah bang ini baru sekitar bisa dibilang lurus belok kanan, langsung nemu tangga gitu bang. Nah di sana saya langsung shock banget gitu, ngelihat tangga yang begitu rapih tapi nggak ada ya plesteran kayak bangunan gitu. Itu jadi tanda tanya gitu kan. Tapi udah dari sana ya udahlah, udah terlanjur, ayolah bismillah gitu. Gimana nanti aja gitu. Nah lanjutlah dari sana tuh kita naik tangga masuk ke perbatasan hutan. Saya tuh jadi ya bang, ketika naik tuh fokusnya tuh bukan fokus ke saya pengen cepet nyampe nih, pengen cepet bikin video atau foto atau apalah gitu, enggak. Tapi justru saya tuh tiap langkah tuh, ini
ada tangga yang udah ketutup akar pohon lah. Sementara pohonnya itu kan bisa dibilang itu udah sekitar 50 sampai 100 tahunan. Saya kan jadi tanya-tanya banget gitu. Nah, udah dari sana tuh ya udahlah kita jalan lagi Bang, biasa gitu. Sekitar jam 11 nyampe tuh pos 1. Soalnya kita lambat banget tuh Bang. Sampai pos 1, istirahat 10 menit. Nah lanjut lagi Bang, pos 2. Itu jaraknya nggak jauh lah. Nah, waktu kita nyampe di pos 3, ketemu tuh kita tuh sama ya teman-teman kita yang duluan. Tapi enaknya gini Bang, ketika kita nyampe, saya tuh kan langsung, wah gitu kan, nyapa lah gitu. Saya duduk, mereka lanjut. Berarti nyampe, Ya, nyapa, nggak direspon. nah langsung, ayo berangkat lagi. Saya dari sana jadi apa ya? Loh kok gini gitu. Tapi ya saya percaya kalau emang kalau di gunung tuh sifat manusia kan suka berubah. Terus bukan masalah gunungnya sih, kalau capek gitu kan Bang ya. Kalau capek itu kan bisa berubah gitu. Ya udahlah saya maklumi, soalnya di sana juga kan masih banyak pendaki lain gitu lah. Nah, waktu di pos 3 tuh kita istirahat sekitar 15 menitan lah, soalnya saya ngopi dulu Bang. Ngopi dulu. Kita packing, lanjut lagi tuh Bang. Lanjut lagi. Jalan tuh. Itu waktu dari pos 3 itu udah bener-bener berat tuh Bang. Capek banget saya. Pokoknya udah males banget. Perasaan ini tuh belum pernah saya rasain di gunung manapun. Padahal ya saya udah naik tuh ke beberapa gunung gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, nyampe tuh kita di pos 4, istirahat lagi. Kita nggak ketemu sama teman-teman yang duluan tuh Bang, nggak ketemu lagi. Nah, singkat cerita, di sana tuh kita cuman istirahat ya sekitar 10 menitan lah, cuman sebat doang sih Bang. Cuman sebat doang, nggak sampai ngopi atau makan cemilan gitu, enggak. Lanjut lagi. Nah, ketika lanjut lagi itu baru 10 menitan saya jalan Bang. Itu benar-benar pundak berat, terus yang sebelah kiri itu panas, nggak tahu kenapa. Itu saya cuman bisa bilang, yuk duluan aja, saya mah biasa di belakang gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Nah Bang, jadi biasanya kalau saya udah bilang duluan, itu mereka pasti duluan. Karena ya bukan saya ngerasa kuat gitu, emang udah kebiasaan gitu Bang. Takutnya nungguin lama gitu. Tapi waktu itu ketika saya bilang kayak gitu, mereka nggak mau. Mereka malah nungguin gitu. Ya mungkin mereka juga udah ngerasa gitu Bang. Udah ngerasa sih. Pokoknya mereka pengen bareng sama saya. Yang berlima itu. Nah, ketika ya saya istirahat di sana, saya tuh gini Bang, saya tuh punya kebiasaan kalau ke gunung tuh suka ngehitung gini Bang. Contoh misalkan langit gelap gitu, oh ini berarti sekitar setengah jam lagi atau nggak lama kalau anginnya kesini bakalan hujan. Oke. Ya, Menerka-nerka. ya gitu. Atau enggak misalkan, oh ini suhunya tuh dinginnya tuh udah segini nih, udah lumayan agak dingin, oh berarti kita udah ada di ketinggian berapa gitu. Oke. Tapi waktu di waktu di sana tuh benar-benar saya tuh ketika
itu tuh malah sakit kepala bang. Sakit kepala, nggak tahu kenapa itu sakit banget itu kepala saya sampai dalam hati itu, ini sumpah bang, saya dalam hati sampai bilang, oh ini kayaknya naik gunung terakhir saya. Ada tuh pikiran seperti itu ya? Sampai ke sana saya. Soalnya benar-benar perasaan saya naik gunung ke sana tuh, ini arahnya kemana gitu. Saya ini tujuannya ke puncak apa? Mau kemana? Sumpah itu jadi tanda tanya gitu. Terus aja jadi tanda tanya gede itu. Ada kayak gitu, saya tenangin diri. Ya mulai tenang. Ada tuh pendaki lain bang, barengan dari bawah. Saya bareng tuh sama mereka. Mereka itu lari gitu kan. Ada yang lari. Terus ada tuh satu orang, dia tuh bawa carrier tapi pakai sendal jepit bang naiknya. Bawa carrier? Iya. Pakai sendal jepit? Iya. Oke. Gitu. Ngobrol tuh sama dia. Ya canda gitu bang ya. Biar ngelupain rasa takut saya gitu bang. Rasa takut saya. Nah kan dari pos 4 itu tuh nggak jauh tuh bang, bukan nggak jauh, jadi pos terakhir sebelum ke Surya Kencana kalau salah. Nah lanjut tuh bang, lanjut jalan sambil ngobrol sama dia. Ya kita cuman ngobrol, wih bang udah kemana aja gitu. Saya kesini lagi nganter gitu. Oh ya gitu, ya obrolan inilah bang lah. Basa-basi. Ya basa-basi aja gitu. Nah waktu itu saya sebelum nyampe di Surya Kencana tuh sekitar jam 5 kurang. Jam 5 sore. Itu akar terakhir tuh kan setelah akar terakhir, jalur akar itu belok kiri. Langsung datar tuh bang. Nah di sana tuh. Itu kan datar jalannya tuh. Datar tapi itu jalurnya tuh kayak ini bang, kayak di gang-gang rumah gitu, rapi banget, kayak di gang rumah, sumpah. Nah perasaan saya tuh bukannya bukannya seneng gitu, tapi malah ini kemana sih gitu. Jadi curiga nih ya. Iya, ini kemana gitu, ini ke tempat apa gitu. Dan ya mungkin karena capek gitu ya. Cuma bang, ketika saya jalan di trek itu datar banget. Tapi di pikiran saya, di gambaran saya itu di tiap pinggirnya tuh ada lampu. Tapi bukan lampu sih bang. Bisa dibilang kayak obor lah gitu. Itu bayangan saya ya, mungkin karena capek ya. Tapi kenapa sih bisa halusinasinya ke sana gitu. Nggak tahu kenapa. Nah ketika ya lanjut bang, ya sekitar 10 meter sih nggak jauh itu, langsung ke Surya Kencana tuh nyampe. Pas saya keluar dari hutan masuk ke Surya Kencana, itu teman-teman yang lain ya, rombongan yang lain, wih nyampe gitu kan, wah pada happy gitu bang, ketawa mereka tuh. Sementara saya sendiri sumpah itu nggak ada mood buat happy. Malah saya pas nyampe tuh itu gerbang atau apa sih, kayak gerbang bang. Itu bayangan saya sendiri, itu kayak gerbang. Masuk Surya Kencana tapi ya, gambarannya kayak gerbang gede banget, kayak kerajaan lah bisa dibilang. Itu saya dari sana sumpah langsung harus sadar. Jangan kelewatan mikir yang jauh lah gitu. Nah singkatnya ketika nyampe itu
kita nggak langsung jalan bang, tapi istirahat dulu. Malahan waktu di sana tuh kita foto bareng tuh. Udah foto bareng tuh, saya ngelihat jam udah sekitar jam 5 lebih. Ketika lanjut tuh perasaan saya tuh masih tetap aja nggak ada seneng-senengnya pak. Flat gitu aja. Ya. Pokoknya kayak di dimensi apa gitu. Kayak di rumah gitu, bukan di gunung. Itu perasaan saya sih pak. Nggak tahu itu orang-orang ya ngerasa apa enggak gitu. Meskipun ya saya bikin video, ya nyampe surga gitu, tetap aja bang. Nggak bisa dibohongin. Bisa dibilang saya takut bang di gunung itu bang. Ketika ya jalan itu di Surya Kencana sekitar 20 menitan nyampe tuh bang, ada temen. Ternyata rombongan yang pertama tuh udah pasang tenda bang. Udah pasang tenda. Pasang tendanya tuh di sebelah kanan. Kalau di jalur putih itu ya sebelah kanan, yang dimana maju dikit lagi itu bang ada tangga tuh buat ke puncak. Tapi ya kalau ke puncak kan besok gitu sambil pulang gitu. Nah udah kayak gitu tuh kita masuk ke tenda, ya beres-beres gitu bang. Soalnya itu saya minta kopi waktu itu, masih ingat, saya minta kopi ke teman buat nenangin gitu bang. Buat nenangin. Teman tuh nyeduh lah gitu, nyeduh. Tuh semua bang di sana tuh hepan, sumpah. Itu ada yang ketawa, tadi di jalur gini. Pokoknya saling cerita lah mereka. Itu saya sumpah nggak mau diganggu. Kalau saya sendiri nggak mau diganggu. Saya cuman ambil kopi yang udah diseduhin, melibir tuh ke sebelah kiri. Saya masih ingat ke satu pohon yang dipakein plyseed waktu itu. Diam di sana, ngopi, ngerokok, udah sambil yang ngeliatin pendaki lain gitu kan yang datang. Ya, apa sih ini gitu kan. Terus aja saya tuh ya nanya gitu, ini kenapa gitu, kenapa nih? Udahlah daripada dipikirin gitu kan, takut ada apa-apa gitu kan, ntar takut kena ke orang lain lah gitu. Masak. Nah sekitar jam 7 malam tuh bang, saya tuh keluar udah ya sambil masak tuh saya tuh keluar tenda lagi bang, pas keluar tenda saya tuh pandangan saya tuh balik lagi ke apa sih sebutnya tuh, ke gunung yang di sebelahnya lah gitu. Kan Surya Kencana tuh ada kanan ada kiri, jadi yang tengahnya tuh kan sabana gitulah. Sabana Punggungan. Nah, Punggungan sebelah kiri lah bisa dibilang. Jadi kan posisi tenda saya tuh kan di sini. Jadi adep-adepan lah itu. Iya, pemandangannya. Ya. Oke lah. Itu. Nah, ketika jam 7 itu saya keluar sambil yang ngopi, ngerokok. Saya tuh nggak sengaja bang ngelihat ini, ada satu titik cahaya dari Punggungan. Ya, yang itu yang sebelah. Tapi di atas bang, bukan di bawah, di atas tuh. Hampir bisa dibilang hampir ke puncak lah, hampir ke puncak. Saya tuh kan cuman, itu yang nge-camp gitu kan, keren gitu kalau emang itu yang nge-camp. Itu keren banget itu sumpah. Tapi sendiri gitu bang, satu titik aja gitu. Satu titik aja. Nah, udah kayak gitu tuh itu nggak ada perasaan apa-apa lagi. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Keren nih gitu. Saya masuk lagi tuh ke tenda. Soalnya waktu itu tuh ada gerimis, terus hujan angin tuh, gerimis sama angin. Gerimis sama angin. Nah,
saya tuh ya semua kan masuk di tenda tuh ngobrol-ngobrol ya. Di jalur tadi kenapa gitu, capek nggak? Terus kan saya tuh sama ada temen tuh kan yang namanya Jia tuh ya, itu kan masih SMP tuh Bang, dia tuh masih SMP. Saya nanya, Jia kuat nggak? Kuat tapi lumayan sih capek katanya. Padahal dia tuh udah pernah saya bawa ke Cikuray gitu Bang. Itu bilangnya lumayan katanya, sakit. Oh ya udah apa itu pegal gitu kan, kecapean lah. Mungkin saya packingnya terlalu berat sih Bang. Gitu. Nah sambil ngobrol gitu makin sini tuh Bang makin ngantuk gitu tuh. Terus saya bilang ya udah kalian tidur aja, istirahat. Soalnya besok pulangnya itu kan kita mau lintas. Kita pulangnya jalur Cibodas Bang, lintas kita jalur pulangnya tuh. Karena emang saya juga kan nggak tahu tuh treknya gimana, makanya udah istirahat, jangan disepelekan gitu ya. Nah ketika semua ya udah istirahat, singkatnya Bang, jam 11 malam itu saya kebangun lagi Bang. Emang kebiasaan ngopi sih, ngopi gitu kan, ngerokok gitu. Saya keluar lagi, tapi waktu keluar itu cuman sebentar sih Bang, cuman berdiri di dekat tenda, dan itu kelihat lagi Bang, yang cahaya itu tuh. Oh, yang sebelumnya dilihat. Ya, masih kelihatan lagi nih. Masih ada, tapi ada bedanya Bang. Apa tuh Bang? Kalau yang pertama tuh saya kan ngelihatnya itu sebenarnya kayak warna putih gitu Bang. Tapi waktu saya keluar lagi tuh ngelihat lagi, itu jadi kayak apa sih? Warna bisa dibilang ya warna orange lah gitu. Kayak lampu-lampu zaman dulu lah warnanya tuh gitu. Nah waktu saya ngeliat itu sumpah Bang, itu yang kedua kalinya saya malah merinding gitu. Udah ini gak akan bener. Saya cuman itu ngerokok udah ya nggak lama lah gitu, sisa setengah lagi lah kalau nggak salah. Saya langsung buang aja, langsung tidur tuh saya Bang. Tapi waktu ketika ya masuk tenda lagi tuh Bang, masuk tenda saya tuh tidur tuh di paling ujung Bang. Soalnya biar yang lain anget, apalagi itu Jia itu kan yang masih kecil. Nah waktu saya tidur ada suara Bang. Suara? Ya, yang jalan. Itu ditambah hembusan angin Bang, bercampur gitu. Saya dari sana emang karena udah nggak enak dari awal gitu kan Bang ya. Ya udah, saya hirauin aja gitu. Yang penting jangan ganggu. Udah itu aja. Yang penting jangan ganggu ke teman-teman saya gitu yang lagi tidur. Itu sekitar adalah Bang 5 putaran ya. Soalnya itu ada 5 kali. 5 kali muter lah kayak yang jalan gitu. Udah dari sana ya gak apa-apa lah. Yang penting jangan ganggu gitu. Nah udah kayak gitu ya saya tidur tuh Bang. Pulas. Dari udah tidur tuh ya gak ada apa-apa. Kita bangun, ya paginya tuh kita bangun jam 6. Kita masak, kayak sarapan, sambil foto-foto tuh Bang. Saya nggak ceritain gitu ya, nggak ceritain kalau malam tuh ada apa ini. Nah, udah kayak gitu Bang,
itu biasa rombongan yang siswa itu jam 9 tuh Bang udah packing. Jam 9 pagi ya? Iya, udah packing itu. Ketika udah makan, jam 9 udah packing. Mereka langsung, duluan. Kita ke puncak. Takut penuh gitu. Sementara waktu itu saya, udahlah santai aja gitu. Toh kemarin juga udah capek banget gitu. Pengen istirahat aja dulu. Nah waktu itu kita packingnya tuh Bang jam 10-an lah. Jam 10-an packing, tapi waktu itu dari salah satu siswa itu ada yang ikut ke saya. Yaitu orang yang bikin trip. Yang bikin trip. Karena mungkin kemarin gak enak. Karena saya ditinggalin lah gitu. Udahlah dari sana tuh packing jam 10 kita start lah ke puncak. Ya kita sambil video-video tuh Bang. Pas kita belok ke kanan ya ke arah puncak, itu saya langsung tangga lagi gitu. Dan itu lebih rapi gitu Bang, lebih rapi gitu. Dari sana udahlah, yang penting sekarang pulangnya harus selamat. Udah, saya cuman berdoa itu aja. Ketika ya naik tuh Bang, naik buat ke puncak, baru 1/4 deh kayaknya ketemu lagi tuh Bang sama orang yang kemarin tuh yang pakai sendal. Ngobrol lagi tuh saya Bang. Nah ketika ngobrol, lalu katanya lu camp di mana katanya gitu. Tadi Bang saya ngecamp di sebelah sana gitu sebelum trek ini, nggak jauh gitu saya bilang. Gue tadi di dekat mata air katanya gitu. Iya ya. Ya udah kayak gitu ya, basa-basi ngobrol. Nah saya nanya tuh Bang to the point. Bang, kan katanya lu tuh udah beberapa kali ya kesini gitu. Iya gimana Bang? Nah kemarin tuh gue tuh ngelihat titik cahaya gitu, di sebelah sana gitu Bang, di punggungan yang di depan tuh. Itu emang tempat camp apa gimana? Nah, terus dia cuman sambil senyum Bang. Lu ngeliat juga katanya gitu. Itu udah biasa sih katanya. Udah biasa. Tapi katanya gini, itu juga buat yang percaya. Tapi kalau biasanya ya kalau buat orang-orang yang percaya pasti jarang ngeliat katanya gitu. Jadi tertentu aja. Ya, betul. Tertentu. Saya bilang tertentu. Nah, terus saya bilang itu gak bakalan gak kenapa-kenapa gitu. Aman katanya. Yang penting niat kita tuh naik ke sini tuh cuman buat liburan. Udah. Ya udah Bang, skip. Saya bilang gitu. Udah Bang, skip. Kita lanjut aja gitu. Lanjut tuh naik gitu. Kita nyampe di puncak tuh Bang sekitar jam 10:30. 10:30. Waktu itu penuh banget. Di puncak tuh penuh banget. Yang pengen di foto tuh Bang ya. Di Tugu gitu. Nah udah kayak gitu sekitar ya ketemu tuh sama teman-teman yang duluan gitu ya. Ada foto-foto gitu, foto bareng. Tetap aja Bang mereka, Kang duluan. Mereka langsung duluan lagi tuh buat pulang. Nah di sana ya emang ya kalau saya pribadi gitu ya, terus sama teman-teman yang lain yang ikut saya dari kemarin tuh belum ada foto tuh Bang di Tugu, makanya nunggu dulu waktu itu. Nunggu dulu. Nah, dapat tuh sesi buat foto di sana. Ketika udah foto-foto,
Pas saya lihat jam tuh sekitar jam 11 lebih 10 menitan lah ada. Udahlah, dari sana tuh kita turun gitu. Kita turun sekarang itu. Saya nanya tuh ke Iki. Ki, ini paling berapa jam gitu buat turun? Oh apa, kalau cepat tuh sekitar 5 katanya. Kalau lamban ya bisa lebih gitu. Waduh, lama juga gitu kan. Kirain cuma 4 atau 3 lah gitu. Berarti kita paling mentok harus di ini ya, jam 5 lah gitu kan. Saya ngitungnya gitu bang, paling jam 5 lah nyampe gitu, nyampe base camp. Nah ketika saya mau lanjut tuh pulang bang, mau berangkat pulang, ketemu lagi tuh, ada lagi sama itu yang pakai sendal tuh. Bang, saya mau turun gitu. Oh mau turun sekarang ya? Udah foto-fotonya udah gitu. Mau turun kemana katanya? Mau ke ini, mau jalur Cibodas gitu. Kita lintas bang. Oh mau lintas gitu. Bang bentar gitu. Kan lu baru pertama kali ya kesini. Ya gimana bang gitu. Gue cuman mau ngingetin jangan kemagriban di telaga. Jangan kemagriban di telaga. Oke. Saya tuh kan langsung, ada apa lagi sih? Saya langsung, sumpah bang itu langsung. Ini kenapa sih banyak ininya apa? Banyak, bukan larangan sih. Perhatiannya gitu ya. Attention gitu. Banyak banget gitu. Dari sana ya saya cuma bilang, oh ya udah, makasih. Ya udah saya lanjut gitu. Saya lanjut pulang lah. Itu posisi di puncak tuh ya masih agak cerah sih bang, agak cerah. Maju tuh kita tuh masih di jalur kaldera bang, deket kaldera. Maju lurus terus belok kiri gitu bang, kita ke hutan yang mau ke jalur Tanjakan Setan. Nah dari sana ketika udah masuk hutan sekitar ada 5 meter 7 meteran lah kabut gitu bang, kabut. Waduh kabut gitu. Ya udah kalau yang masih kuat lanjut aja. Ini searah kok. Tapi jangan ambil kiri, jangan ambil kanan. Posisinya jurang gitu kan. Yang saya takutin jurang gitu. Pokoknya lurus aja gitu. Terus jangan lupa pegangan gitu. Makanya pas turun tuh bang, posisi saya masih berat gitu bang. Kiri saya tuh masih berat. Karena emang bawa bawa logistik alat gitu bang. Alat lah. Nah mereka yang bawa logistik makanan kan udah agak kurang gitu bang ya, bebannya tuh. Mereka kan lari, ada yang lari, terus jadi sistem kita tuh gini bang, misalkan ada yang lari tuh, nunggu. Oh sistem estafet. Ya, jadi nggak sampai ninggalin banget sampai pos, enggak. Saya udah teknik kita tuh kayak gitu kalau turun. Nah singkatnya ya dari Tanjakan Setan tuh kita masih happy. Wah ini Tanjakan Setan tuh. Wah pokoknya kita tuh lupa gitu bang, lupa tata krama. Yang dimana saya tuh bilang, ini Tanjakan Setan. Biasa aja gitu. Bilang. Ya. Bilang gitu. Terus kan orang-orang tuh pas turun tuh pakai ini bang, pakai tali gitu kan. Kalau saya enggak, saya cuma ke pohon dulu gini, megang, 2 langkah, langsung loncat gitu. Saya pokoknya nyepelin banget. Nah, ketika ya udah Tanjakan Setan lanjut lagi tuh kita jalan bang.
Nyampe tuh di persimpangan yang mau ke Pangrango. Saya dalam hati gini, aduh coba ini kalau misalkan masih ada waktu, pasti saya Seven Summit itu udah beres, soalnya tinggal ke Pangrango, gede udah gitu kan. Barusan gitu saya bilang gitu dalam hati itu. Berarti tinggal ke Pangrango gitu. Nyampe tuh di Kandang Badak. Nyampe di Kandang Badak istirahat. Saya tuh bang ngelihat bangunan di sebelah kiri. Saya nanya tuh ke teman yang pernah ke Gede, itu bangunan apa gitu. Oh itu toilet katanya. Wih toiletnya keren gitu kan. Tapi serem, dia bilang gitu. Lebih serem gitu. Itu posisi bener-bener kabut bang, kabut. Dan gini bang, kan saya tuh pulang tuh masih berenam ya, berenam itu, nggak berlima. Soalnya kan ada Iki tuh, yang ada intrip tuh ikut bareng. Nah, saya tuh nanya ke Rega, ada tuh namanya tuh Rega teman. Gak, di sini enak nih kalau misalkan ngecamp gitu. Tapi emang harus jalur Cibodas ya gitu. Ya enak. Tapi sebisa mungkin, nah sekarang kan kita istirahat katanya. Tapi jangan lama-lama katanya gitu. Saya bilang kenapa gitu. Ya pokoknya jangan lama-lama. Sambil senyum dia. Padahal gini bang, dia tuh orang yang nggak percaya sama hal-hal ya seperti itu ya. Ya nggak percaya dia. Tapi dia bisa bilang kayak gitu loh. Nah justru saya makin lebih takut gitu kan. Kalau orang yang nggak percaya bisa bilang kayak gitu lah. Oh ya udah, kita 3 menit lagi lah, kita lanjut gitu. Nah udah kayak gitu bang, kita ambil karir lagi, kita lanjut tuh bang, lanjut turun. Kan itu posisinya di Kandang Badak tuh masih hutan lah, hutan gitu kan, masih hutan. Terus kabut juga, lanjut jalan. Nyampe tuh bang kita di ini sekitar jam 1:30. Nyampe di air panas, baru tuh kita bang nemu cahaya bisa ngelihat kota. Ya di sana tuh kita bener-bener santai bang. Kita masak mie dulu, soalnya logistik lumayan lah masih ada gitu. Masak mie sambil ngerendemen kaki gitu ya di air panas. Nah teman tuh Iki sama rombongan tuh bilang, kayaknya saya duluan gitu, kita duluan katanya. Soalnya kita mau ke Curug dulu katanya gitu. Oh ya udah Ki, kalau gitu gak apa-apa, cuman kita ketemu di mana gitu. Ntar aja pasti bakal ketemu lagi. Soalnya dia bilang tuh ke Curug tuh cuman sejam bolak-balik katanya gitu. Ntar lah pastilah ketemu di pos 2 atau pos 1 katanya gitu. Oh ya udah, gak apa-apa, hati-hati gitu. Nah dari saya udah kayak gitu bang, mereka berangkat, saya tuh masih santai bang. Udah itu tuh ngopi, ngobrol lagi, foto-foto lagi, bikin video gitu. Nah singkatnya ketika jam 2:30 lah, ada 2:30, saya bilang kita packing, kita pulang yuk, kita lanjut lagi. Soalnya saya jadi inget omongan si itu lagi. Ya yang bilang jangan ke maghriban di Telaga katanya. Saya baru inget lagi bang. Di sana saya langsung pokoknya harus jangan ke maghriban gitu loh. Nah kita packing. Nah jadi waktu itu tuh ada sekitar 3 sampai 4 rombongan lah sama kita tuh. Nah jadi saya tuh bang kebiasaan kalau teman-teman saya tuh nggak mau kalau turun tuh nggak mau bareng. Ditambah itu kan jalurnya bahaya juga kan. Iya. Nah saya tuh nggak mau bareng.
ada tuh beberapa kelompok yang duluan, terus ada yang saya ngelihat oh itu masih packing gitu kan. Oh berarti saya masih bisa lanjut tuh biar nggak bareng, intinya pokoknya nggak mau bareng gitu Bang. Nah di sana tuh saya start sekitar jam ya 2:30 lebih, saya lanjut tuh Jia, terus sama sama Rega tuh yuk duluan. Saya sama Fajar di paling belakang. Nah ketika duluan mereka ya pas ketika saya lihat oh udah agak jauh tuh. Kan itu Bang posisinya di air di curug air panas tuh kan kayak kabut gitu Bang ya. Mungkin dari uap gitu ya, karena panas. Nah ketika ngeliat oh itu udah agak jauh gitu, baru tuh saya turun sama Fajar berdua. Nah ketika turun emang ada niatan juga pengen bikin video gitu itu. Nah saya tuh bikin video lah di sana berdua, pakai yang mode 2 kamera tuh Bang. Langsung. Nah ketika saya gini bikin video gini ke Fajar itu, kita lanjut jalan. Nah ketika udah beres di air terjun, saya tuh nemu satu bangunan. Itu bener-bener udah bisa dibilang kumuh sih. Pokoknya zaman dulu banget lah. Tapi pas ketika saya lihat itu kan pintunya tuh kebuka Bang. Itu toilet, tapi bener-bener udah kayak yang udah nggak kepake gitu. Ya terbengkalai lah ya. Ya terbengkalai. Itu jalurnya tuh gini Bang, datar set, nanjak kanan. Nah itu tuh udah dari toilet ya. Nanjak kanan set, turun, datar lagi tuh. Nah ketika datar lagi saya ketemu tuh ya sama teman-teman yang tadi yang duluan, Jia itu ya, yang bertiga istirahat tuh kita Bang. Nah di sana tuh udah nggak kuat bawa carrier. Udah nggak kuat. Terus saya udah nggak kuat gitu. Oh ya udah bawa aja gitu. Soalnya kan turun juga gitu Bang ya, nggak bakalan nggak bakalan berat amat gitu. Nah waktu itu saya masih ingat saya duduk tuh di batu, di belakang saya tuh ada pohon gede. Kalau ya di sekitarnya tuh ya hutan gitu, cuman pohonnya tuh standar lah, beda dari sama yang di belakang saya lah gedenya. Duduk waktu itu saya tuh minta minum, minta minum gitu. Oh ini ada kayak gitu. Mereka tuh kayak kedinginan Bang. Kedinginan? Ya kayak kedinginan mereka tuh. Kita duluan katanya. Oh ya udah duluan aja. Ama gampang gitu. Saya tetap ngegampangin aja gitu Bang. Gampang gitu. Mereka duluan tuh Bang jalan, sama Fajar juga. Itu posisi saya sendiri Bang. Udah minum, mau ngerokok kan. Ketika mau ngerokok, di belakang tuh ada suara Bang. Ada suara kayak jalannya tuh pelan banget. Daun yang keinjek Bang. Suara langkah ya? Ya, daun yang keinjek. Saya tuh langsung, dan gak tahu kenapa ketika dengar suara itu saya langsung merinding Bang. Merinding banget itu. Gak tahu kenapa. Nah ketika udah gak enak hati, saya tuh benar-benar gak mau nengok ke belakang Bang. Gak mau. Saya ambil carrier, saya langsung lanjut tuh. Berdiri ya lanjut jalan, tapi benar-benar nggak mau ngelihat ke depan kayak gini nggak.
Tapi pengen nunduk aja. Nah, ketika saya lanjut tuh bang, masalahnya ini botol minum teman saya itu ketinggalan. Waduh. Di tempat yang tadi. Itu sumpah bang. Ketika saya balik lagi, saya benar-benar nggak mau ngeliat ke depan. Ngeliat ke depan. Saya lanjut. Ambil botol itu. Benar-benar sambil, dalam hati itu takutan lah. Ketika saya ambil gini, itu tuh kan saya mau masukin ke belakang tuh susah bang ya, susah. Ya, cuman kayak gini. Nah, nggak sengaja tuh bang, karena emang ya sakit gitu ya. Ini kan saya bawa 2 carry, sakit. Saya tuh gini posisinya bang. Tuh ya kelihatan sih bang, ada. Apa tuh? Sosok hitam, matanya merah bang. Saya takutnya tadinya takutnya tuh macan gitu kan, macan kumbang gitu ya. Tapi itu benar-benar sosok hitam. Ya logikanya bang, kalau macan kumbang nggak bakalan berdiri lah. Ini tinggi gitu. Oh ya udahlah. Di sana saya cuma bisa lari bang. Lari itu bang? Saya lari langsung. Ngejar teman-teman saya sumpah. Ketika udah ngejar ya ketemu sama teman, saya cuma bilang, oh ini tadi udah minum, lupa, tolong pasangin gitu. Saya nggak ceritain. Dan mereka bilang, ya udah sekarang bareng-bareng aja gitu, jangan sok-sokan kuat katanya. Gitu. Oh ya udah. Gitu. Dari sana saya juga langsung bareng. Tapi bang sumpah itu bener-bener pengen lihat ke belakang gitu. Kadang saya jalan gini bang, waktu ya udah hari itu, ketika bareng saya jalan kadang jalan muter gitu ke belakang gitu. Padahal kan bukan sengaja gaya-gayaan gitu kan. Cuman emang bener-bener penasaran gitu. Saya berani karena emang ada temen gitu. Nah tapi ya ketika ya tiap saya jalan kayak gitu nggak ada sih bang, nggak ada lagi. Nah dari kejadian itu tuh saya tuh langsung gini bang, ini kita bakalan bener-bener tepat waktu nggak? Iya. Sampai ke base camp, yang dimana kan jangan ke maghriban di Telaga gitu. Nah dari sana ya kita lanjut jalan, hujan gede tuh bang. Hujan gede. Emang ya kan ada gerimis gitu kan awalnya gitu. Emang nggak cerah gitu. Ya hujan gede. Nah ketika hujan gede itu kan saya ngeliat tuh gini bang, jalur tuh kan kayak di zigzag gitu ya. Zigzag. Itu masih kayak gang-gang rumah jalurnya tuh sama sih. Oh jadi pandangannya sama nih. Ya rapi gitu. Yang batu-batu kayak di ini lah, ditata gitu, ditata rapi. Nah tapi waktu di sana tuh kan kita hujan. Saya tuh ambil jalur cepat bang, terobos tuh dilurus. Emang ada tuh beberapa bekas jalur gitu yang gak kepake, saya terobos lurus duluan tuh saya. Emang di bawah itu tuh udah jalur jang-jijak itu udah kelihatan bang ada pos. Nah saya tuh rencana mau ya istirahat di sana, mau neduh lah. Ketika saya lanjut ya alhamdulillah saya selamat bang. Saya neduh, terus disusul sama disusul sama Jia, sama Rega juga. Nah Fajar gak ada bang. Kemana ya? Nah Fajar itu gak ada ya. Saya juga kan gak tahu, aduh Fajar kemana gitu kan. Gak tahu saya tuh.
Saya cuma percaya, oh entah juga datang lah. Gak lama kemudian itu bang, gak sampai 5 menit sih. Dia datang bener, datang. Tapi kakinya tuh cedera bang. Cedera waktu itu. Waktu turun yang di jalur itu, dia lari, kepleset. Ini tuh kena batu bang, sobek. Dari sana saya bukan mempermasalahkan ininya bang, bukan mempermasalahkan tentang ini ya. Tapi saya mikir gini bang, apakah ini karena emang ya ada tekanan gitu ya, yang dimana saya jangan ke maghriban di di telaga gitu, yang ngejadiin saya tuh kurang safety gitu kan ya, atau emang ada hal-hal lain gitu. Soalnya bang itu bener-bener ya dari hujan, terus ditinggalin teman, terus ya teman cedera, kompleks banget lah. Pokoknya itu bang dilengkap gitu kodaannya tuh. Udah kayak gitu saya tuh bang langsung balik lagi ke awal loh. Yang tadinya saya udah agak tenang, yang udah agak happy. Soalnya kan rencana kita tuh kan turun gitu, bukan naik lagi gitu. Kita mau pulang gitu, saya happy gitu. Tapi ketika teman cedera itu saya benar-benar, ini gimana sih? Ini harus kayak gimana gitu. Sementara ya bisa dibilang nggak ada yang bisa diandelin gitu. Semua juga udah bawa berat gitu, semua juga capek gitu. Bingung saya tuh. Saya nawarin tuh, Jar, udahlah, tasnya bawa gitu, tasnya dibawa sama saya gitu. Dia nolak bang, soalnya dia tuh posisi yang selalu di belakang gitu bang. Terus dia tuh bener-bener ngejaga banget tentang sampah bang. Dia tuh jatuh tuh karena emang gak mau sampahnya berantakan. Itu. Nah ketika ya saya tawarin itu dia nggak benar-benar gak mau. Tapi ketika ya dia gak mau bang, itu jalannya tuh jadi lamban bang. Itu sumpah. Saya jadi bingung waktu itu. Bingung juga. Ke ini salah, ke itu salah. Ini gak mau, kayak gini gak mau. Ya udahlah, pasrah aja saya waktu itu. Pasrah aja. Terus dari sana tuh saya kepikir, oh ini kalau misalkan ketemu sama teman-teman yang kecurug dulu tuh, ini bakalan selamat nih, ini bakalan tepat waktu. Tapi itu kita berlima nggak ketemu sih. Nggak ketemu? Nggak. Waktunya lumayan cukup lama mungkin banget jaraknya ya? Iya, itu kita nggak ketemu. Nggak tahu kemana mereka. Ya mungkin mereka tuh udah nyampe lah gitu. Nah ketika ya kita tuh lanjut tuh bang, saya masih ingat itu di pos 3 tuh kita tuh neduh dulu bang. Soalnya kakinya tuh makin bengkak kaki dia tuh. Saya beberapa kali bilang, Jar gimana? Aman. Jangan aman-aman tapi gini gitu kan. Udahlah, bawa aja. Aman gitu. Tetap aja dia tuh bilang kayak gitu bang. Sementara waktu itu kan kita nggak ngelihat waktu ya. Soalnya waktu itu kan hujan gitu. Terus handphone tuh ada yang mati gitu. Kita nggak ada yang pakai jam tangan waktu itu. Tapi kalau misalkan ini mah sekitar jam 4 lah. Jam 4-an ada. Jam 4-an ada. Nah dari sana tuh lanjut lagi. Itu jalurnya tuh bang mulai datar. Dan tapi ya hujan tuh tetap gede bang. Hujan tuh malah gede banget.
Pokoknya saya tuh apa ya, di jalur tuh bener-bener nahan emosi, nahan ketakutan. Saya ketawa bang di jalur, sambil happy hujan-hujanan, tapi tetap bang, saya ngejar waktu gitu. Ya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah sambil ya jalan gitu, kita tuh nyampe di jalur apa sih, yang jembatan. Oke. Nah dari sana tuh Rega bilang, kalau udah dari sini tuh nggak akan lama katanya. Bisa nyampe base camp gitu. Nah saya tuh baru bener-bener langsung agak tenang gitu bang, agak tenang. Nah tapi tetap aja waktu itu kan, kalau cahaya tuh bang, kalau di gunung tuh beda sama di kota itu. Ya kalau di kota kan kalau di gunung tuh meskipun cahayanya tuh terang, tapi kan itu waktunya tuh suka udah agak malam gitu. Itu kan beda. Nah, ketika ya lanjut jalan, saya tuh nggak tahu kenapa bang ya, tiba-tiba udah lewat jembatan, saya masih ingat, langsung jalurnya tuh datar tapi hutan. Dari jauh tuh bang, saya udah ngeliat, aduh itu ada pohon gede lumayan. Jalan tuh saya tuh udah pegal, udah nggak kuat. Lanjut jalan, itu dikit lagi nyampe tuh di pohon itu. Saya duduk bang, gini polos gini duduk, terus ngeliatin di sebelah kiri tuh kayak bangunan gitu, bangunannya buat shelter lah, buat istirahat gitu bang. Saya itu nggak berpikir, sumpah langsung diam aja di sana. Enak. Nah pemandangan depan saya itu telaga. Oke. Saya tuh cuma itu bang nggak langsung kalau itu tuh telaga yang dibicarakan gitu. Saya cuma gini bang, ngerokok sumpah bang gitu. Ketika ngerokok, Rega tuh nyamperin, alhamdulillah tuh udah nyampe di telaga gitu. Saya langsung bang, ini telaga gitu. Ini gitu. Sumpah itu saya langsung baru sadar gitu. Kalau mau istirahat di sini katanya, jadi shelter gitu. Terus saya cuma bilang, nggak apa-apa, gak aman. Padahal saya tuh sumpah, ya kenapa juga saya malah duduk di sini. Terus saya nggak sadar kalau itu tuh telaga. Gitu. Oke. Itu di jam berapa tuh, Mang? Nah, ketika udah ketika udah kayak gitu, saya tuh ke ini temen tuh ya si M, ternyata masih ada baterainya, tapi di tas gitu. Buka HP tuh, pengen foto telaga. Saya nanya, ini jam berapa? Kata, 5:30. Mau maghrib. 5:30. Itu bang sumpah saya bahkan baru nyalain rokok kan. Saya langsung bilang, 5:30. Ya, udah, ayo lanjut. Saya udah ketika ya udah sadar, bener-bener langsung ingat ke ketakutan saya bang. Gak mau saya, makanya gak mau lama-lama di sana lah. Ketika ya udah kayak gitu, saya tuh jadinya tuh ngerokok tuh sambil jalan bang, sambil jalan pulang. Ketika lanjut buat pulang, sekitar
20 langkah lah bang. Itu ada tuh dari depan tuh yang ngejemput. Ternyata Iki sama 3 orang temen yang duluan tuh bang. Ternyata mereka udah nyampe di base camp. Terus saya bilang pas ketemu tuh aman katanya. Aman Ki, tapi itu Fajar cedera gitu kan. Oh siap ada yang mau dibawa lagi itu carrier gimana? Udah aman Ki, dari sini masih lama enggak akan lama, 5 menit juga nyampe katanya. Oh ya udah duluan tuh saya bang. Kalau yang lain kan nemenin Fajar. Nah ketika lanjut singkatnya ya saya nyampe duluan tuh bang di base camp. Ketika nyampe di base camp tuh saya benar-benar bersyukur banget gitu. Ini benar-benar belum maghrib tapi udah nyampe gitu. Oke. Saya benar-benar bersyukur dari sana tuh. Tapi gini bang, kan saya tuh posisi duduk tuh di bangunan. Kalau bisa dibilang gini bang, ini jalur, ini bangunan. Di sebelah sini ada bangunan lagi, di sebelah kanan terus di ujungnya juga di sebelah kiri ada bangunan. Jadi saya di tengah-tengah lah bisa dibilang. Istirahat di sana. Saya tuh langsung gini bang, buka carrier. Wah ngerasa paling inilah. Wah anjir, nyampe juga gitu kan. Ya sambil ngerokok gitu. Gak tahu kenapa. Udah lepas carrier. Ya ngobrol kan itu ada teman yang duluan nih bang. Ngobrol dikit gitu. Oh tadi jam berapa gitu, tadi jadi gak ke Curug gini. Jadi katanya. Nah saya tuh kan sambil ini bang, ya sambil, jadi kalau ngobrol tuh mata saya tuh nggak fokus ke orangnya gitu. Gini lah. Nah gak tau kenapa lagi ngerokok ngobrol kayak gitu langsung pandangan saya tuh ke sebelah kiri bang. Ke satu bangunan. Ada satu bangunan tuh saya malah jadi ngelihat lagi. Jadi fokus tapi padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas ketika ngelihat bangunan tuh, kenapa itu beda? Kenapa itu kayak di atasnya tuh ada yang hitam-hitam gitulah. Oke. Kalau bisa dibilang itu kalau misalkan rumah tuh beda warna gitu bang, padahal itu sama. Kayak auranya aja gitu. Ya. Itu saya langsung ini bang, pokoknya ketika setiap saya ngelihat atau merasakan gitu hal-hal yang beda, yang nggak enak, itu saya langsung mau pergi gitu bang, nggak betah. Dan akhirnya pergi. Ya, saya langsung bilang itu jalur keluar tuh kemana? Oh ya sebelah sini ya. Oh ya udah kita ke bawah gitu. Okay. Terus saya nanya itu yang yang di belakang udah pada datang belum? Oh udah itu lagi buang sampah katanya. Oh ya udah saya duluan tungguin di pinggir jalan. Saya duluan tuh bang ke pinggir jalan. Sendiri? Ya sendiri. Soalnya benar-benar udah nggak betah banget. Oke. Saya turun terus ya di pinggir jalan tuh diam aja gini. Baru nyamperin tuh teman-teman tuh Gia itu kan Rega bersama teman-temannya lain tuh bareng. Nah kita waktu itu di foto dulu tuh bang. Di tulisan itulah. Nah singkatnya waktu itu ketika udah foto-foto tuh azan maghrib bang. Kedengar tuh azan maghrib berkumandang. Kata teman-teman tuh udah kita ke warung aja gitu. Pokoknya ya kayak homestay gitulah bang. Kita istirahat di sana sambil nge-charger HP gitu kan ya. Ya biasalah pengen update gitu ya. Pengen posting apalah gitu. Nah ada tuh teman yang minta foto. Kirimin foto katanya gitu.
oh ya bentar ini baru 5% gitu baterainya. Ntar dikirim gitu. Oh ya udah katanya. Nah dari sana tuh saya langsung ke si ibu warung ngeluarin logistik yang masih sisa tuh bang, buat dimasak lah di sana. Kita pinjam kompornya, kita cuman beli nasinya. Masa inget tuh masak ya yang ada gitu, yang sisa. Ketika udah masak, saya ngecek HP lagi tuh bang. Terus saya bilang ke temen itu, ini udah ada 20%. Ya mau dikirim nggak gitu kan? Oh ya udah mau nyamperin tuh temen tuh. Tapi pengen lihat dulu katanya. Iya, ngecek satu-satu. Ya, ketika saya kasih tuh HP saya. Kenapa ini nggak bisa katanya? Nggak bisa kenapa? Ini nggak bisa pokoknya taskingnya tuh nggak berfungsi gitu. Oke. Lah kenapa gitu kan? Terus saya ambil. Ternyata bener bang. Kan handphone saya tuh masih ada tombolnya itu bang, tombol tengah gitu kan, terus sama on off. Nah itu yang berfungsi itu cuma itu doang. Kalau LCD-nya itu enggak. Saya ya biasanya cuma berpikir ini mungkin karena emang basah gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya udah ntar aja kalau udah normal lagi ntar saya kirim gitu. Malahan saya tuh udah berpikir gini bang, ini pulang dari gede tuh ganti HP gitu, saya harus beli gitu, makanya jadi bingung lah bang. Nah udah kayak gitu tuh kita bener-bener belum berani buat ngobrol bang, buat ngobrol tentang perjalanan dari awal ya sampai pulang gitu. Saya cuman bisa, Ki ini jemputannya masih lama nggak? Enggak, paling kita start dari sini tuh udah isya katanya. Oh ya udah, berarti kita makan dulu aja. Gitu. Pokoknya saya di sana tuh bener-bener perasaan tuh bang pengen lupain gitu. Lupain gitu. Cuman gini bang, setiap saya kan waktu itu posisinya kita lagi makan nih, udah jadi tuh ya masakan tuh, lagi makan. Nah setiap saya makan terus ada nih yang ngomongin Gunung Gede. Saya tuh suka langsung ngebayang ini bang, gunungnya, yang dimana saya tuh kayak ada daya tarik, tapi nggak berani gitu bang, kan aneh. Tapi saya tuh kayak yang dipanggil gitu, ya maksud dipanggil tuh, ya jangan pulang lah. Firasatnya seperti itu. Kayak yang betah gitu bang. Tapi kan anehnya dari awal sampai akhir juga kan saya benar-benar gak ada perasaan seneng gitu. Nah ketika jam 7 malam semuanya udah packing, gak lama kemudian jemputan pun ya datang gitu bang. Kita beres-beres, nah carrier dinaikin tuh bang semua. Saya tuh gini, pas mau naik, ini benar mau pulang apa gimana? Nah, masih ada pikiran seperti itu ya? Kan aneh gitu bang. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Saya langsung berpikir positif, ini capek. Udahlah, lanjut ya pulang gitu. Nah di perjalanan tuh bang kita kan ke Bandung tuh sekitar pakai jalan tol gitu kan ya. Nah saya tuh kan itu waktu dari Cianjur juga udah ketiduran bang, Nah ketika di jalan tol saya bangun bang, cuman masih ngerasain kaki gitu kan pegal-pegal. Nah tapi anehnya gini bang, ketika saya ngelihat posisi, ini udah lama, berarti ini udah jauh juga gitu kan dari
Cianjur gitu. Emang dikit lagi sih bang, kalau nggak salah emang udah masuk ke daerah Bandung sih. Udah masuk. Saya buka HP tuh bang, normal. HP normal. Ya. Yang tadi touchscreen-nya bermasalah, akhirnya bisa tuh. Iya. Tapi nggak ada panas, nggak ada apa-apa. Kan kalau biasanya kalau misalkan basah nih, itu kan suka panas bang. Ini enggak. Lembab masih ada, tapi normal lagi bang. Dan ngecek foto-foto lagi tuh. Ngecek foto-foto lagi. Udahlah dari sana tuh. Saya cuman ya bisa bersyukur gitu. Oh ini normal gitu. Nah singkatnya bang, kita tuh nyampe di Bandung tuh jam 12 malam. Jam 12 malam. Nah ketika nyampe jam 12 malam tuh ya kita pesan mobil buat ke rumah gitu. Nah kebetulan pulang dari sana tuh kan saya nggak mungkin ke rumah gitu ya. Soalnya udah malam juga. Saya nginep tuh di rumah temen. Ya yang dari Gunung Gede itu. Teman-teman yang dari Gede. Tapi yang ikut nginep tuh cuman berempat. Saya, Dia sama Fajar. Berempat tuh nginep. Pas nyampe rumahnya ya kita bersih-bersih. Terus saya dalam hati itu ya semoga jangan ada kelanjutannya lagi lah gitu. Saya kesana cuman main doang, cuman ingin silaturahmi doang gitu, cuman pengen tahu doang. Saya tuh setiap bersih itu bang kayak gitu. Nah udah itu tuh sekitar jam 2 malam. Saya bersih. Nah udah kayak gitu bang, 2:30 tuh saya udah siap buat tidur. Saya tuh udah merem-meremin bang, udah merem gini, bangun lagi, merem bangun lagi. Ya teman saya Fajar udah tidur. Kenapa sih saya nggak bisa tidur gitu kan? Nah ketika dipikir-pikir, jadi kepikiran gede lagi gitu. Dan waktu saya nggak bisa tidur tuh kepikirannya gini bang, oh gimana kalau misalkan saya tuh mending nyari tahu aja gitu, Gunung Gede itu sejarahnya apa. Browsing tuh akhirnya. Ya saya tuh buka YouTube gitu waktu itu bang. Ya ketika saya searching ada tuh di salah satu channel gitu, saya nonton. Saya juga gak tahu ya tentang kebenarannya. Cuman yang dikatakan, yang ditonton di video itu, ternyata Gunung Gede itu bekas kerajaan kakeknya Prabu Siliwangi. Sejarahnya tuh ya. Sejarahnya. Menurut channel yang tonton itu. Ya. Itu. Makanya dari sana saya langsung, aduh, pantesan dari awal itu benar-benar beda. Oh gitu. Kenapa tuh bisa berpikir beda gitu? Jadi sebenarnya ya, saya tuh bisa dibilang dari SMP tuh sedikit bisa bang. Saya tuh bisa merasakan tapi gak bisa melihat. Oh iya, banyak tuh orang kayak gitu tuh, bisa merasakan tapi tidak bisa melihat ya. Nah salah satunya. Iya, kalau saya udah misalkan ngerasain nih bang, ini ada ini, itu langsung kegambar. Kegambar bentuknya. Nah yang tadi yang saya ceritain tadi itu bang, yang ketika saya malah ngeblank, malah sakit kepala. Nah itu bang, biasanya kalau saya udah kayak gitu, itu kegambar. Entah itu jalur atau makhluk yang ya kayak gitu. Salah satunya apa yang dirasain di Gede kemarin, kegambar semua atau tidak? Nah itu enggak, malah sakit kepala bang. Oh. Jadi kayak yang
ih lu masih di bawah lah. Ya, oke, ngerti. Gitu Bang. Nah, setelah pendakian itu kan akhirnya buka galeri di Ya. handphone tuh, Ya. Kang, dan diupload di sosial media. Nah, di sosial media Kang kan viral tuh tentang video waktu di Gunung Gede ya. Ya. Sempat menyangka nggak sih bisa ada salah satu yang agak beda gitu dalam video tersebut? Nah, justru ini Bang. Kalau masalah video itu ya, kita kan ya cerita saya tuh yang tadi 2020 ya. Itu saya baru sadar tuh kemarin Bang. Hah? Bulan Januari 2025. Lah, 5 tahun nih Iya, baru sadar baru sadar. kalau ada yang beda dalam video Iya. tersebut. Dan itu juga bukan saya yang sadarnya Bang. Tapi teman saya itu Pajar. Nah, Yang dimana dia tuh kan gak percaya Bang sama hal yang kayak gitu. oke. Jadi akhirnya terjawab nih ya Kang ya. Iya. Apa yang dirasakan di Gunung Gede Iya. terjawab dari hasil dokumentasi 5 tahun yang lalu nih. 5 tahun yang lalu. Di-upload viral tuh. Ya. Dan apa ya? Ketika udah ini banget, udah viral ya video itu, saya tuh ngobrol sama teman Bang malam-malam. Ini sebenarnya ya gak boleh ceritain tapi ya nggak apa-apa lah, man sih. Jadi saya tuh ngobrol Bang masalah di Gunung Gede itu, yang video itu, ngobrol panjang lebar sama temen. Iya. Nah, ya kita ngobrol cuman lewat via telepon sih Bang, nggak secara langsung kayak gini. Tapi sebelum ya bulan-bulan kemarin lah, kita nelpon panjang lebar, ngobrolin video itu. Ujung-ujungnya gini Bang, waktu saya bilang gini, ya Andre, itu video A tuh yang ramai tuh itu, juga nggak tahu itu apa gitu kan, karena masih bertanya-tanya itu manusia apa bukan gitu kan. Kalau emang manusia ya pasti bakal ada yang komen gitu, saya bilang gitu. Itu tiba-tiba dimatiin Bang teleponnya. Oh. Kenapa tuh? Nah itu sekitar jam 11 malam Bang, tiba-tiba dimatiin. Seharian ya dia nggak ada kabar. Pas kalau nggak salah sekitar jam 7-an dia ngabarin lagi Bang ke saya. Terus dia ngechat gini, maaf kemarin saya nggak tiba-tiba matiin telepon katanya. Soalnya waktu ngobrolin tentang di Gunung Gede, tiba-tiba di atas atap rumah tuh berisik. Berisik, udah berisik, langsung ada Bang hitam gede katanya. Gila. Dan yang paling parahnya gini Bang, dan saya juga ya jadi ngerasa bersalah, cuman ya nggak tahu gitu kan. Dia sampai keluar seharian Bang, sampai pucet ya. Oke. Dan itu nggak normal, keluar darahnya nggak normal. Mimisan lah ya. Wah. Oke nih Kang, kita balik lagi di pendakian Gunung Gede tersebut ya tahun 2020 ya. Ini kan emang pendakian yang kompleks banget menurut saya pribadi dan banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar lah ya. Ibaratnya seperti itu. Dan pada saat itu ada beberapa poin yang menurut saya agak masih jadi tanda tanya nih. Nah, ada salah satu waktu naik pas ketemu rombongan terus dia tidak respon. Itu kenapa itu kan? Atau mungkin rombongan yang disapa tersebut ya udahlah dia udah datang kita cabut, atau gimana gitu, alasan lainnya dapet nggak? Nah sebenarnya mereka nggak ngasih alasan, jadi mereka tuh benar-benar kayak yang nggak pernah terjadi gitu.
nggak pernah terjadi. Iya, jadi apa kan posisi di pos 3 tuh bener-bener langsung mukanya itu pada datar gitu kan. Iya, iya. Kayak yang enggak inilah, ya biasa gitu. Ngecuekin gitu kan. Tapi ketika pas waktu mau pulang itu mereka ya biasa aja. Ya jadi mereka tuh kayak yang ini, kayak nggak pernah terjadi gitu bang. Biasa aja mereka. Oke, oke. Jadi sampai turun ke bawah pun ya nggak ada basa-basi. Enggak. Sorry bang, tadi Enggak. pas kemarin lu datang gua nggak sempet respon karena gue juga pengen buru-buru, nggak ada tuh ya. Iya nggak ada. Oke. Nah di pendakian ini kan juga memang banyak banget tuh kejadian-kejadian yang mungkin menurut gua masih menjadi tanda tanya tuh. Salah satunya waktu awal naik pendakian bertemu salah satu petani kebun Ya. yang flat mukanya dan melihat sebuah sungai yang ada plesterannya itu sangat rapi. Ah itu gua masih menjadi tanda tanya tuh bang, karena menurut gua ini gila nih. Dan cerita seperti ini kan bukan hanya 1-2 orang aja yang pernah ngalamin ya. Ya. Beberapa cerita horor pendakian itu banyak banget orang yang banyak ngalamin. Tapi semoga di video ini dari cerita yang apa tadi dijelasin oleh A nih, mungkin teman-teman semua yang menonton ada juga yang pernah merasakan hal tersebut. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya, yang mungkin teman-teman semua pernah merasakan apa yang dirasa oleh AA kali ini. Oke nih A, mungkin gue nggak mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi. Jadi semoga di video atau episode kali ini teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Semoga dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diceritakan, dikisahkan sama A, yang baiknya diambil, yang buruknya ya dibuang jauh-jauh. Dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.